Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Fibriansyah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi semboyan negara Indonesia. Oke, langsung saja kepada materi pertama. Arti dari Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi satu jua. Karangan dari Empu Tantular dari Kitab Sutasoma. Secara mendalam, Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna. Walaupun di Indonesia terdapat banyak suku, agama, ras, kesenian, adat, bahasa, dan lain sebagainya, tetapi tetap satu kesatuan yang sebangsa dan setanah air. Itu diperkuat dengan Pancasila pada sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Oke, slide kedua. Jika diuraikan satu persatu, Bhinneka berarti berbeda, Tunggal berarti satu, dan Ika berarti itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa walaupun berbeda-beda, tapi pada hakikatnya yaitu satu. Dengan kata lain, seluruh perbedaan yang ada di Indonesia menuju tujuan yang satu atau sama, yaitu bangsa dan negara Indonesia. Oke, sejarah Bhinneka Tunggal Ika. Di sini kalau kita berbicara sejarah, berarti kita berbicara mengenai awal dari semboyan ini. Yang pertama, semboyan yang dijadikan semboyan resmi negara Indonesia sangat panjang, yaitu Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrawa. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika dikenal untuk pertama kalinya pada masa Majapahit era kepemimpinan Wisnuwardana. Perumusan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini dilakukan oleh Empu Tantular dalam Kitab Sutasoma. Kemudian, lambang negara kesatuan Republik Indonesia yaitu Garuda dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditetapkan secara resmi menjadi bagian dari negara Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 pada 17 Oktober 1951 dan diundang-undangkan pada 28 Oktober 1951 sebagai lambang negara. Usaha pada masa Majapahit maupun pada masa pemerintahan Indonesia berlandaskan pada pandangan yang sama, yaitu pandangan mengenai semangat rasa persatuan, kesatuan, dan kebersamaan sebagai modal dasar untuk menegakkan negara. Kemudian, pentingnya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara Indonesia sebagai dasar untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia, yaitu pada sila ketiga Pancasila Persatuan Indonesia, di mana kita haruslah dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu hidup saling menghargai antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya, tanpa memandang suku, bangsa, agama, bahasa, adat, istiadat, warna kulit, dan lain-lain. Tapi bukan hal yang mudah untuk melakukan hal tersebut, tidak semudah membalikkan telapak tangan, karena memang keberadaan budaya yang berbeda-beda itu di setiap daerah sangat sulit untuk disatukan. Maka dengan adanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini diharapkan seluruh daerah yang ada di Indonesia ini dapat bersatu. Berikut ini beberapa penyebab lunturnya makna Bhinneka Tunggal Ika, yaitu pertama, diskriminasi. Bahwa pada masa ketika istilah SARA sedemikian populer merupakan pengakuan tidak langsung. Ada masa di mana terjadi diskriminasi ras etnik di negeri ini. Kemudian yang kedua, konflik. Konflik dilatar belakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa oleh individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya yang dapat menimbulkan pertikaian antara
yang satu dengan yang lainnya. Kemudian faktor-faktor penyebab terjadinya konflik itu ada beberapa lagi. Yang pertama, perbedaan individu yang meliputi perbedaan pendirian, perasaan. Karena memang setiap individu itu berbeda-beda baik dalam pemikiran, tindakan, perilaku, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, perbedaan latar belakang kebudayaan, sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda. Dari latar belakang kebudayaan yang berbeda-beda, yang pada dasarnya membentuk manusia itu sendiri, sudah berbeda. Mulai dari cara pandang, adat, peraturan itu memang sudah berbeda-beda pada kebudayaan yang satu dengan yang lainnya. Kemudian perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok. Memang di sini itu ada perbedaan. Individu pasti akan memikirkan dirinya sendiri, kemudian kelompok itu akan memikirkan kehidupan untuk kelompoknya sendiri itu. Jadi tidak akan bertemu antar pemikiran yang satu dengan pemikiran yang lain. Kemudian yang terakhir, perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat. Yang ketiga itu ada egoisme. Egoisme merupakan motivasi untuk mempertahankan dan meningkatkan pandangan yang hanya menguntungkan diri sendiri. Egoisme berarti menempatkan diri di tengah satu tujuan serta tidak peduli dengan penderitaan orang lain, termaksud yang dicintainya atau yang dianggap sebagai teman dekat. Di sini egoisme itu diartikan sebagai sesuatu yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri tanpa memikirkan orang lain di sekitarnya. Intinya hal-hal yang menguntungkan untuk dirinya sendiri itu dia kedepankan dibandingkan untuk kepentingan orang lain yang ada di sekitarnya. Kemudian yang keempat itu hambatan dari dalam. Ada faktor internal yang membuat Bhinneka Tunggal Ika itu luntur. Bung Karno itu pernah berkata, perjuanganku lebih mudah karena mengusir para penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Artinya di sini perbedaan pandangan antara bangsa Indonesia ini menjadi ancaman tersendiri sehingga lunturnya Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan. Kemudian itu saja presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.